Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la dunya wali. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 25 Adinda Usep Saiful, yang kami hormati tokoh masyarakat Al-Ustaz yang insya Allah akan memberikan tausiah tentang keluarga sakinah mawaddah. Ustaz Novel ya, yang kami hormati, yang kami banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, giron tetangga, ketua RW hadirnya, yang kami hormati, yang kami banggakan, adinda dari kanda kami yoga ya, yang dari Jakarta, Insinyur Freddy Alfonso, dan juga adinda Insinyur Esti Anelia yang berkesempatan hadir ya, biarpun jauh masih menyempatkan hadir pada malam hari kemarin ya, dan prosesi akan kita dihadiri, dan insya Allah ya, resepsi pernikahan ini akan dihadiri oleh keluarga besar ya, baik itu dari Jakarta maupun dari Palembang. Yang kami hormati, yang kami banggakan, besan kami Bapak Haji Muhammad Nasir SKM MKes hadir juga beserta Ibu Haja Fatmawati SST. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semalam hari Sabtu jalan-jalan dari Bagi Hitam pergi ke Penyengat, perginya petang, baliknya pagi. Nampaknya banyak umat Islam di sini. Menjawab salam tidak semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Jambi, negeri perada, negeri yang berwibawa dan bermartabat. Menjawab salam sudah semangat, itu tandanya kita umat Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati Ketua RT 25 beserta perangkat-perangkatnya. Batang besak tempat bersandar, akar kokoh tempat paselo, daun rimbun tempat berteduh. Pergi tempat batanya, balik tempat babarito yang kami hormati. Keluarga besar daripada Bapak Yoga Balianto, sekeluarga, baik yang datang dari Jakarta maupun yang datang dari Palembang, kami ucapkan selamat datang di tanah pilih Pusat Petuah Kota Jambi. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Sahril AMD SKM dan Ibu Misna ini almarhumah. Alhamdulillah beserta tetangga dan keluarganya
baik yang datang dari Sumatera Barat maupun dari Muaro Jambi ataupun dari Tanjung Jabung Barat. Dan juga yang kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para imam, para khotib, para bilal, para tokoh-tokoh bangunan, tokoh apa semuanya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, yang besar tidak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tidak pula kami sebut namanya. Ada satu yang tertinggal, yaitu para datuk-datuk dan para tokoh adat yang kami muliakan. Wabil khusus di hadapan kami, di samping kami ini adalah ananda kita yang sangat kita syukuri, yang sangat berbahagia, ratu dan raja sehari. Ananda kita Cindi Dayanti SE binti Yoga Palianto dan Ibu Rosmala Dewi. Ananda kita Rian Gustian Rinaldi SSI Ahmed bin Sahril dan Ibu Misnaini almarhumah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi menjelang ini, nasihat pernikahan itu adalah tugas amat yang sangat berat. Kalau tak tetangga saya di sini tak mau saya sampaikan nasihat. Untung rumah saya di sebelah. Kata Pak Yoga kasih nasihat pernikahan. Untung saya tetangga saya yang nikah. Kalau tak itu tak mau saya. Kenapa? Tugas nasihat pernikahan itu berat, ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama, nasihat pernikahan ini tentu untuk pribadi saya terlebih dahulu. Orang akan melihat bagaimana keluarga saya sebagai penasihat pernikahan. Yang kedua, orang tentu yang akan mendengarkan nasihat pernikahan ini adalah kita-kita yang ada di sini semuanya. Baik yang sudah nikah sudah lama maupun yang nikah baru ini. Yang terakhir nikah itu yang tujuannya adalah yang pertama, nasihat ini adalah khusus ananda berdua, Rian dan Cindi, yang darah tak setumpuk pinang. Darah tak setumpuk apa? Darah tak setumpuk apa Pak Sumatera Barat ini? Jagung tak seumur, umur tak seumur, apa umur tak seumur jagung. Itulah maksud saya. Ini khusus ini adinda kita Rian dan Cindi, ya. Wabil khusus Ustaz Uswan bukan? Ya, Ustaz Uswan bukan? Iya tak? Iya ya. Nah saya ingat tapi beliau tidak ingat saya. Mohon maaf Ustaz, salah dikit mohon maaf. Ini kita banyak, depan kita ini banyak Ustaz juga dalam ini. Itu ada juga Ustaz itu, mana tadi? Aduh, gak biarin baik. Menjelang siang ini saya akan tidak banyak kata Pak Muslim, singkat baik Ustaz. Perlu naik lagi minta singkat baik. Alangkah enaknya kalau kita makan siang jam 11. Itu semua sini nih. Yalah kalau gitu singkat baik. Tapi nikah ini jangan disingkatkan. Karena di dalam Al-Quran mengatakan an-nikah misakon golizo. Ini nikah ini adalah suatu ikatan yang sangat kokoh sekali. Ikatan yang sangat kuat dengan pernikahan ini. Karena adanya suatu ikatan ini, maka dikatakan sangat kokoh dan sangat kuat. Maka dijaga kekuatan dan kekokohan ini. Waktu tadi Pak Yoga Palianto menyebutin Palianto itu kali salah. Apakah Palianto? Apakah Paliantino? Apakah Pak Palinto? Mas siapa yang benar nih? Palianto. Ya benar Pak Palianto. Diambilnya tangan itu Rian, tariknya tangan itu, dipegangnya duluan dengan kekuatan, dengan kokoh dan erat. Sampaikan niat Pak Rian, Pak Yoga tadi. Disampaikan, wahai Rian Gustian Rinaldi, aku nikahkan anakku Cindi Dayanti
dengan belum pengalaman juga Pak Yoga dulu 2 kali jadi makin lancar tadi dijawab pulau dengan riang tegas pulau 1 kali lancar. Itu yang kita harapkan tadi. Aku nikahkan dia anakku Cindi dengan saudara dia dengan cincin. Berarti cincin ini adalah ikatan yang kokoh. Ada cincin ya. Itulah cincin ikatan yang kokoh. Kalau ada cowok lain nengok, lah nikah rupanya. Makanya dengan cincin dan seperangkat alat tunai seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Santai dan lancar dibaca samurian. Alhamdulillah berdoa. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Kita doakan keberkahan kedua insan berdua ini diberkahkan dalam hidupnya, diberkahkan dalam menumbuhkan rumah tangga ini. Itulah ikatan misaqon ghalidhon yang dikatakan dengan ikatan yang sangat kokoh. Komitmen ini yang harus dijaga oleh kedua insan ini. Itu yang pertama. Itu sampai 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, ini bukan untuk orang yang beriman saja. Ini dipertegas, diperjelaskan kepada semua manusia, agama apapun dia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah ciptakan kita itu dengan seorang diri. Siapa itu? Adam alaihissalam. Lalu ia ciptakan lagi perempuan yang bernama Hawa. Bertemulah antara Adam dan Hawa. Wa khalaqna minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan adanya perjanjian yang kokoh antara Hawa dan Adam tadi, maka keluarlah banyak orang yang baik laki-laki maupun itu perempuan. Banyak laki-laki dan perempuan atas pertemuan Adam dan Hawa tadi. Itu juga tujuan nikah tadi. Semoga dengan ikatan pernikahan ini lahirlah anak yang soleh, lahirlah anak-anak yang soleha, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi bangsa dan agamanya. Itulah harapan dari 2 orang mempelai ini. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertolong-tolonglah kamu dan sambungkan hubungan silaturahim. Makanya kapal berlabuh lemparkan sauh, nahkoda penumpang turun di darat. Muat keluarga ini jauh. Melalui pernikahan ini menjadi ikatan yang sangat kuat. 1 dari Palembang, 1 dari Sumatera Barat. Saat ini ibu dari Palembang, lahir di Tanjung Jabung Barat. Iya. Nah, lahir Padang, Bapak kata Tanjung Jabung Barat. Ya. Tak tahu dia lahir dari mana? Ayo itu lagi. Berkumpul di tanah milik Pusako Betuah Kota Jambi. Saya tanya Pak Yoga, di mana letak ketemunya Rian ini dengan Cindi ini? 1 Sumatera Barat, 1 di Palembang, ada yang di Jambi, kerja di Pekanbaru, semua daerah sudah dilewati semuanya. Kenapa bisa ketemu dengan Cindi di perumahan Permata Sibarimo ini? Katanya Pak Yoga, itu adalah kawan sekolah di SMP dulu. Rupa-rupanya di list lah dari awal data A, si B, si D, siapa kawan-kawan saya SMP yang kira-kira bisa saya hubungi satu persatu. Rupanya masuk Cindi di situ. Ketemunya di situ rupanya ya. Di sekolah ibu. Nah, hari ini dengan pertemuan itu disambungkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya ini hari ini adalah pertemuannya di Permata Simpang Limo ini. Dikeluarkanlah tanda kekuasaan Allah melalui silaturahim. Pak Yoga bisa jalan-jalan ke Pekanbaru, Pak Yoga bisa jalan-jalan ke Sumatera Barat, Pak Saril juga bisa jalan-jalan ke Bang.
Bisa juga jalan-jalan dari Muara Jambi ke Permata Simpang Rimbo. Pak Yogo bisa juga jalan-jalan ke Muara Jambi. Pak tinggal Muara Jambi kan Pak? Hah? Salah galau saya ini Tanjung Jambung Timur ya. Nah, tapi bisa juga jalan-jalan ke Tanjung Jambung Timur Pak Yoga. Alhamdulillah dengan kekuasaan dan silaturahim ini banyak tempat kita jalan-jalan dan berkunjung untuk memenuhi hidup dan kehidupan kita yang selama ini. Itu yang kedua adalah silaturahim. Yang ketiga, Prian, hari ini dan sebelumnya itu adalah engkau adalah seorang diri yang selama ini dibimbing oleh orang tua kedua orang tuamu. Dan saat ini Pak Yoga titipkan anaknya yang bernama Cindi kepada Rian sebagai estafet selanjutnya. Pak Ibu Rosmala Dewi telah melahirkan dari kecil hingga remaja sampai dewasa, dikuliahkan mulai dari TK, PAUD sampai SD, SMP, SMA sampai kuliah itu berakhir sampai ke pernikahan ini. Dilanjutkan dengan perjalanan yang akan panjang itu diestafetkan kepada Rian, dititipkan, wahai Rian, engkau saat ini sudah menjadi pemimpin, engkau saat ini sudah menjadi imam di dalam rumah tangga. Tidak ada air orang tayamum. Tayamum itu memakai tanah. Suami sebagai imam, istri sebagai makmum. Itu tandanya keluarga sakinah. Jadi Rian sudah menjadi imam di dalam rumah tangga. Kalau sudah menjadi imam, sudah menjadi pemimpin. Yang biasanya saya punya duit sekarang itu 1 juta, yang semua itu adalah untuk hidup dan kehidupan saya pribadi, tetapi dengan adanya Cindi sebagai pendamping dalam berkeluarga, itu harus dibagikan kedua-duanya. Apakah cukup atau tidak? Itu tergantung kita itu banyak mensyukuri dan bersyukur atau tidak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bisa pandai-pandai mengatur keuangan, itu adalah Cindi, dan semangat kuat untuk berikhtiar dan berusaha mencari nafkah, itu adalah tanggung jawab Rian. Karena selama ini engkau adalah mencari materi untuk pribadi dan selanjutnya akan menghidupkan seorang istri dan akan selanjutkan dengan anak-anakmu nantinya. Inilah yang pertama adalah menyambungkan sebagai imam di dalam rumah tangga. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap istri sudah punya tanggung jawab. Setiap suami sudah memiliki tanggung jawab. Hari ini Cindi, engkau mendapatkan status yang sangat luar biasa. Mendapatkan status kedudukan yang paling tinggi, diangkat menjadi seorang istri yang selama ini tidak akan diangkat sama sekali. Tetapi setelah terjadinya akad nikah ijab kabul tadi, maka engkau mendapatkan status seorang istri dan Rian sebagai status seorang suami. Dengan jabatan itu semuanya sudah ada punya tanggung jawab masing-masing. Tugas Rian mencari nafkah sebanyak-banyaknya. Innallaha yuhibbul 'abda muhtarifa wa man kada ala iyalihi kana kal mujahid fi sabilillah azza wa jalla. Allah sangat mencintai orang yang berikhtiar. Allah sangat mencintai orang yang berusaha. Allah sangat mencintai orang yang mencari nafkah. Nilai mencari nafkah itu sama dengan nilai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilainya seorang imam dan dalam rumah tangga untuk berikhtiar dan mencari nafkah. Cindi seperti itu juga harus pandai menjadi orang yang pandai bersyukur, yang dikatakan dengan qanaah. Jangan banyak menuntut kalau suamimu itu baru gajiannya 70%. Oh, capek hari ini? Capek tes? Alhamdulillah, sebelum nikah diberikan kekuasaan oleh Allah dengan rezeki Allah, tes PNS dikabulkan dan diterima. Alhamdulillah, sebelum nikah itu tanda-tanda rezeki Allah itu. Sebelum nikah dapat itu jabatan seorang calon pegawai negeri sipil. Kalau swasta biasanya dapat gaji 5 juta,
masuk di CPNS, gaji CPNS 70%, nah kenapa berkurang? Marah Cindi. Ini tidak bersyukur dan mensyukuri. Ya, nanti akan merasakan setelah itu mendapatkan PNS-nya. Hari ini setelah duduk di sini, penuhilah semua persyaratan-persyaratan PNS, tunaikanlah itu semua kewajiban, insya Allah ke depan akan berjalan mulus dan lancar. Tapi ingat, di dalam berumah tangga ini tidak ada yang mulus. Pasti akan melewati kerikil-kerikil yang banyak, pasti akan melewati suatu batu-batu yang besar. Tidak ada yang mulus begitu. Jalan mulus tidak. Pasti ada nanti hambatan-hambatan, mungkin rencana tidak tercapai, mungkin ada tujuan belum juga tercapai, mungkin ada kemauan yang tidak bisa dan tidak sanggup kita capaikan. Karena itu ada liku-liku kehidupan yang akan menempuhkan di dalam kita semuanya. Itulah buatnya imam di dalam rumah tangga. Jangan sedikit-sedikit ada masalah melapor kepada Pak Sari. Pak, kami masalah tidak seteguran malam ini. Bisa tidak Bapak ke sini minta tolong dibantu? Itu tak yes tuh. Dikit-dikit sini sakit kepala dikit, bisa tak jauh-jauh dari apa? Permata Simonibo disuruh ke apa? Ke Pekanbaru sana. Gara-gara panas, Ibu Rusmana Dewi disuruh ibu ke sana. Itu tidak pantas. Itu liku-liku kehidupan itu. Dak katik garam di rumah, ngadu mulu kemana? Ke Jambi sana, bisa dikirim garam ke rumah, ke Pekanbaru. Itu tak pantas. Itulah liku-liku kehidupan. Baik yang kecil, kerikil yang kecil, atasi sendiri. Apalagi yang besar. Kalau sudah bertumpul betul yang besar, baru kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita yakinkan yang bisa membuat dan mengatasi masalah kita yang ada dalam keluarga ini. Itu yang harus dibawakan oleh dia di dalam rumah tangga. Kenapa? Di dalam rumah tangga itu pasti akan dibawakan semua jalan keluarnya pasti ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Apapun masalahnya, Allah pasti akan memberikan jalan keluar setiap solusi-solusi setiap permasalahan-permasalahan yang kau dapat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sesungguhnya rezeki itu tak disangko-sangko. Aduh bahaya rezeki. Ini rezeki istri, ini rezeki suami, ini rezeki anak, ini rezeki orang tua, ini rezeki ibu, ini rezeki bapak. Aduh bahaya tidak datang dari sudut tak sangka-sangka. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, tentu Allah akan penuhkan dalam hidup dan kehidupan itu semuanya. Jangan ragu dan jangan bimbang. Yakinkan, ya ma'asyar sabah, wahai para pemuda, wahai para pemudi, man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang telah diberikan kemampuan, baik jasmani maupun rohani, baik itu melil maupun itu spiritual, falyatazawwaj, nikahlah. Wahai si fulan, kalau engkau sudah mampu keuangan, kalau engkau sudah mampu jasmani, kalau engkau sudah mampu spiritual, nikahlah. Kasih tahu sama kawan-kawan yang lain. Kalau kawan-kawan itu telah mampu semuanya. Kenapa itu nikah? Fa'innahu aghdul lil basar. Nikah itu adalah menundukkan pandangan. Nikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsadul lil faraj, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan. Pamalam yastati falisaumihi. Kalau tidak mampu juga itu, pertama tidak mampu keuangan, tidak sehat jasmani, belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah. Kenapa itu berpuasa? Akan membantu dan membentengkan dirimu itu. Itu hadis Rasulullah mengatakan. Makanya Rasulullah katakan, barang siapa yang menikah berarti dia mengikuti sunnatku. Barang siapa yang tidak menikah berarti dia bukan termasuk dari golongan-golonganku, katanya. Ini mana pemuda-pemuda sebelah kanan itu? Ada yang belum nikah atau belum? Nikah. Kalau ada mapan-mapan, nikahlah. Kalau ibu sebelah sana udah lagi nikah kalau kita perlu nih. Nikah kalau itu. Depan nih, mana belum segeralah menikah. Kalau sudah mampu. Yang terakhir, yang berapa lagi nih? 4. Yang kelima itu adalah yang terakhir.
rumah tangga itu akan bahagia, tentram dan tenang apabila di rumah itu kita tinggalkan, di dalam rumah itu kita tidak meninggalkan perintah Allah, yaitu sholat. Itu perintah yang pertama, menjaga sholat seorang imam tadi itu. Suami adalah seorang imam, istri adalah seorang makmum, akan mendapatkan keluarga sakinah tadi adalah jangan melupakan sholat. Itulah akad nikah yang dikatakan dengan aku berikan dengan mas kawin cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Itulah jangan sampai tinggal. Walaupun kita bagaimanapun dalam hidup dan kehidupan ini, kita menghadap kepada Allah itu tetap harus selalu dan tepat waktu. Yang menjaga itu semua adalah siapa? Kalian sebagai kepala keluarga. Apakah mau dibawa ke kanan keluarga ini? Apakah mau dimasukkan ke dalam neraka keluarga ini? Apakah mau dimasukkan ke dalam surga keluarga ini? Yang bertanggung jawab itu adalah siapa? Qu anfusakum wa ahlikum naran. Kalian selamatkan keluargamu itu dalam siksaan api neraka. Kenapa api neraka? Qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah. Di dalam api neraka itu kayu bakar, itu banyak batu-batu dan manusia-manusia yang di dalamnya. Dalam api neraka itu jangan ada keluarga awak yang masuk dalam itu ya. Jagakan keluarga itu jangan sampai masuk ke dalam api neraka, dan juga harus masuk ke dalam surga dengan apa? Dengan menjagakan perintah Allah, yaitu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, menadahkan kedua tangan kita memohon kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita Cindi dan Rian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, diperlancar dan dipermudahkan dalam hidup dan kehidupan ini, dan nanti akan dikaruniakan anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi agama dan bangsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan ma'inin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi min jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, di pagi yang baik dan mulia ini kami telah melaksanakan prosesi akad nikah yang dilanjutkan dengan resepsi pernikahan anak kami Rian dan Cindi. Semoga dengan pernikahan ini menjadi kekuatan ikatan yang kokoh di dalam rumah tangga dan dikaruniakan oleh Allah anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma alifna kama allafta bainal Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama allafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa kama alifna kama allafta baina Sayyidina Ali wa Fatimatul Zahra. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang Engkau himpun. Jadikan pertemuan ini untuk menyambungkan hubungan dan silaturahim kami yang tak terputuskan. Sinarilah hati kami dengan pancaran cahaya-Mu ya Allah. Hapuskanlah segala dendam yang tersumbat di dalam dada kami. Perluaskan dan perlancarkan lidah kami untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, anzil alaina wa ala hajatina fi hadzal majlis. Engkau turunkan kepada kami niat dan hajat pada majlis kali ini. Maghfiratan wa nikmah wal hidayah wal inayah was salam was sakinah wa tuma'ninah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunan atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Berikanlah kami hidayah, petunjuk dan hidayah-Mu, dan berikanlah kami ketenangan dan ketentraman dalam hidup dan kehidupan ini ya Allah.
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, terimalah taubat kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami yang melahirkan dan mendidik kami dari kecil hingga dewasa ini ya Allah. Kedua orang tua kita lah yang akan membawakan kita, karena di kaki ibu kita itulah terletak surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita murka kepadanya, di kaki ibunda kita pula kemurkaan itu yang ada. Ampunilah juga kepada para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kabulkan dan terimalah setiap doa yang kami ucap dan kami sampaikan. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dulu Bapak Ibu laporkan saya ke polisi. Makan keripik di tengah sawah, keripiknya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.